Pemirsa, 3 orang tewas di tangan polisi setelah terjadi bentrokan antar 2 kelompok pemuda di dekat Kompleks Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu silam. Kini, polisi memeriksa ratusan orang terkait kasus tersebut. Ini adalah kombinasi yang amat menyedihkan. Penegakan hukum yang compang-camping, legitimasi negara yang terkikis, serta aturan yang tumpang tindih. Dan itu masih belum selesai. Kita juga menyaksikan aparat dijalik korupsi, kemiskinan akut, persaingan hidup yang amat kejam, serta anak-anak muda tanpa pendidikan. Kalau sudah begini, tak akan pernah ada yang bisa menahan tubuhnya premanisme di negeri ini. Sedemikian merajalelanya gerombolan ini, sehingga mereka leluasa bergerak dengan mengatasnamakan kepentingan ekonomi, etnis, nilai-nilai budaya, bahkan agama. Sistem hukum kian dibikin sempoyongan, berlutut di hadapan kekuasaan uang. Surga premanisme kian terbentuk di ibu kota. Para preman seenaknya berkelahi satu sama lain, seakan ibu kota adalah tanah tak bertuan. Beberapa hari silam, mereka berseteru di lahan kosong dekat Kompleks Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Rilis dari kepolisian menjelaskan, bentrokan terjadi antara kelompok pimpinan John K. dan kelompok pimpinan Hercules Rosario. Perseteruan terjadi sejak Rabu siang. Belasan orang dari kelompok Hercules yang tengah menjaga lahan sengketa diserang sekitar 100 orang dari kelompok K. Merasa kurang orang, kelompok Hercules menambah kekuatan. Taburan terus terjadi. Baru setelah 3 jam, polisi mampu mendinginkan situasi. Hercules yang belakangan tiba ke tempat kejadian menerima kehendak polisi untuk mengosongkan lokasi sengketa. Lantas, polisi menggeledah dan menyita senjata tajam dari kelompok John K. Dalam penggeledahan inilah terjadi insiden penembakan terhadap 2 orang korban. 2 korban tembak, yakni Semi Bingo dan Lajuma Maswatu, akhirnya meninggal dunia. Dari sisi kelompok Hercules, sang pimpinan menyatakan seorang anak buahnya menjadi korban tewas dan 1 lagi dalam kondisi kritis. Polisi menjelaskan mereka terpaksa menembak 3 orang yang berusaha kabur saat hendak ditangkap. Apalagi usaha kabur itu dilakukan dengan berusaha menabrak polisi lalu lintas yang sedang mengatur arus jalan di sekitar lokasi bentrokan. Saat ini, polisi memeriksa kedua belah pihak. Lebih dari 130 orang dari kedua kelompok diperiksa di Polres Metro Jakarta Barat. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dan akan diadakan penahanan, akan dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya. Jadi pada hari ini mereka semua kita geser dari Polres Jakarta Barat ke Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan. Langkah polisi yang cukup tegas dalam mengatasnamakan bentrokan ini bisa menjadi angin segar untuk upaya memberantas premanisme secara keseluruhan. Kita menunggu penegakan hukum dijalankan secara konsekuen dalam kasus ini. Namun, untuk mengatasi premanisme, upaya represif saja tidak cukup. Perlu ada upaya-upaya preventif untuk mencegah munculnya gejala kekerasan seperti ini. Semua pemangku kepentingan, tidak hanya polisi, harus turut serta untuk menyelesaikan masalah yang sudah cukup akut ini. Dari Jakarta, Tim Liputan memberitakan. Pemirsa, para preman kembali berbuat seenaknya, berkelahi satu sama lain seakan ibu kota adalah tanah tak bertuan. Beberapa hari silam, mereka berseteru di lahan kosong di Cengkareng, Jakarta Barat. Kini, kasus yang menewaskan 3 orang tersebut tengah dalam penanganan aparat polisi. Dan kita akan membahas masalah ini bersama Kombes Pol Purnawirawan Alphonse Lumau, pengamat masalah keamanan masyarakat. Selamat sore, Pak Alphonse. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya di studio Sindo TV. Sama-sama. Ya, sebetulnya melihat dari kejadian yang baru saja terjadi, penembakan ini dilakukan oleh polisi. Apakah sebenarnya menurut Anda bentuk tindakan seperti ini adalah tindakan yang sudah dilakukan secara tepat? Pemeliharaan keamanan ketertiban adalah merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi kepolisian. Penggunaan upaya paksa termasuk penggunaan senjata api adalah sebuah upaya paling akhir dalam rangka membela diri. Tapi dalam rangka memelihara keamanan ketertiban, polisi tidak dibekali senjata untuk membunuh masyarakat. Karena preman, penjahat apapun adalah warga negara, anak bangsa yang harus disadarkan untuk kembali menjalankan norma-norma hukum. Kalau dia memang ditembak, ya
dia sudah tidak akan menjalani norma hukum karena sudah selesai tugas sebagai manusia, dan kita memanusiakan mereka telah gagal. Ya, tapi sebenarnya untuk kasus ini, apakah memang tembakan dilakukan oleh kepolisian? Apakah memang sangat perlu dilakukan? Seperti apa sebetulnya yang harus dilakukan selain penembakan? Misalnya memang polisi sudah tidak bisa mengamankan kejadian pada saat itu. Kalau saya tidak sependapat sepenuhnya bahwa penembakan merupakan upaya satu-satunya untuk mengamankan situasi. Kalau kita lihat bahwa jumlah massa yang sedemikian besar, polisi kan punya kemampuan intelijen untuk memprediksi potensi gangguan yang timbul. Kerahkan lebih banyak orang, maka dengan jumlah pasukan yang lebih besar, belum perlu sampai tembakan dilepaskan. Tembakan dilepaskan merupakan sebuah upaya terakhir karena kondisi aparat pun terdesak atau terancam keamanannya. Karena senjata yang dipakai untuk bela diri sebenarnya. Bukan untuk menembaki massa ya intinya ya. Kalau toh mau menembak pun ada peluru karet, itu dalam menghadapi demonstrasi atau huru-hara. Oke, baik. Kalau kita kembali ke masa tahun 80-an, di sana kita mengenal adanya istilah Petrus, yaitu suatu usaha yang dijalankan untuk memberantas atau menekan angka kriminalitas. Apakah memang Petrus ini sebaiknya kalau dihidupkan kembali di era sekarang, apakah tepat? Kalau kita ingin jujur terhadap perkembangan bangsa ini, mestinya kita harusnya agak malu dengan pernyataan-pernyataan para pejabat yang sudah ada yang sudah mati, sudah ada yang sudah pensiun, tapi mereka kadang-kadang ngomong tanpa memahami bahwa kebohongan-kebohongan yang dikemukakan itu sebenarnya bisa terbaca secara transparan oleh generasi ini. Karena beberapa hari yang lalu saya juga menyaksikan di TV bagaimana salah seorang komisioner dari Komnas HAM menyatakan bahwa yang zaman Petrus yang katanya almarhum Pak Beni, katanya Pak Domo, itu pertempuran antar geng dan sebagainya. Kalau kita dengar dari penjelasan dari Komnas HAM yang melakukan penyelidikan secara memadai, kelihatannya kok kata-kata dari para petinggi-petinggi zaman itu harus kita dalam tanda petik kita nyatakan sebagai suatu kebohongan yang terlalu nyata. Karena dalam keterangan itu dikatakan bagaimana preman pakai senjata bisa bunuh orang, tembaknya di jidat, atau waktu ada yang mati tersebut terikat jarinya, dan cara mencat simpul itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang terampil dan sebagainya. Kalau memang pernyataan dari komisioner HAM tersebut benar, maka harusnya kita malu bahwa pernah negara melakukan praktek sebagai preman menyelesaikan cara-cara menyelesaikan kejahatan. Karena ya, pemirsa, kita kembali lagi ke dialog mengenai premanisme. Ya, Pak Alfons, sebenarnya kejadian yang terjadi di Cengkareng ini, pasal apa saja yang bisa dikenakan kepada para pelaku di lokasi itu? Sebenarnya kedua kelompok yang menjaga itu karena disuruh oleh yang merasa memiliki lahan itu. Kemudian yang datang juga merasa disuruh oleh pemilik lahan yang lain. Dan ini kan ada dua penguasa atas lahan yang secara hukum belum jelas siapa yang punya. Masih dalam sengketa. Masih dalam sengketa karena lambannya atau panjangnya proses hukum. Tetapi bahwasanya akibat yang datang itu memaksakan kehendak ingin masuk ke halaman dijaga, kemudian membawa golok ataupun alat-alat kekerasan lain, nah itu membawa senjata tajam, pasal yang dipersangkakan. Kemudian kalau dengan senjata tajam dia bacok dan sebagainya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang nantinya. Nah, sebetulnya apa lagi yang harus dilakukan kepolisian untuk menuntaskan kasus yang terjadi di Cengkareng ini? Ya, sebenarnya kasus apabila seperti hal ini mungkin polisi perlu menginventarisir lahan-lahan mana saja yang sedang dalam potensi konflik antar pemilik. Dan demikian identifikasi siapa-siapa saja pihak yang ada di situ, karena kelompok-kelompok yang ada ini hampir tidak beda dengan kelompok di Jalan Ampera kalau tidak boleh kita sampaikan, yaitu kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang biasanya menjaga lahan yang disuruh ataupun dimintakan oleh pemilik modal tertentu. Nah, sebenarnya kegiatan polisi ya kegiatan intelligence untuk mengidentifikasi di mana tempat-tempat, siapa-siapa kelompok yang ada, kemudian potensi kerawanan apa, jauh-jauh hari udah bisa dilakukan pendekatan ini kepada para pemilik lahan atau para orang-orang yang merasa memiliki. Disitulah simpulnya perintah-perintah itu berjalan. Sebelum terjadi, intinya. Lalu dengan adanya premanisme antara dua kelompok seperti ini, apakah memang polisi sepertinya bisa dikatakan belum mampu untuk mengatasi masalah ini? Apa yang bisa Anda katakan? Sebenarnya kemampuan polisi sebenarnya karena polisi sebenarnya tidak secara jeli dan teliti ingin menangani dengan baik. Karena mengidentifikasi sederhana, menemukan akar permasalahan sederhana, kemudian teknik-teknik
penyelesaian yang komprehensif juga ada. Tapi kadang-kadang polisi ingin menempuh jalan pintas yang cepat. Sehingga ini karena para preman, mereka sering bikin rese, biarkan saja nanti ribut, toh lebih gampang dituntaskan satu kaligus pamungkasnya. Tapi sebenarnya karena mereka ini juga memang rakyat Indonesia, anak bangsa yang perlu dilayani, mestinya mereka dijelaskan bahwa mereka toh ingin cari makan. Sehingga ini sebenarnya masalah-masalah kondisi sosial di mana lahan mata pencarian dan pekerjaan itu yang harus dipikirkan bersama. Ya, diberikan pada mereka ya. Sebetulnya untuk di Jakarta sendiri sebenarnya seperti apa peta premanismenya? Apakah memang ada pembagian wilayah terhadap tiap etnis tertentu atau seperti apa? Sebenarnya tidak. Karena kalau kita lihat ini kelompok yang dikatakan kelompok John Kay, ada lagi kelompok Hercules dan sebagainya. Ini kalau kita lihat John Kay dari kelompok etnis Ambon, Maluku dan sekitarnya dari beberapa pulau. Kemudian Hercules itu dari kelompok NTT, baik dari Flores, Timor, Sumba dan sebagainya. Nah dalam banyak hal mereka sering juga terjadi sebuah pengelompokan bersama karena ada kolaborasi. Kadang-kadang kolaborasi, kadang-kadang etnis ini mengikat diri pada kelompok-kelompok yang lebih primordial. Tapi sebenarnya tidak ada pembagian yang begitu ketat. Karena mereka bisa saling lebur. Tergantung misalnya kalau di kelompok John Kay ini ada orang yang kenal dengan kelompok yang ada di Hercules, mereka biasanya saling ngajak untuk berbagi pekerjaan. Tapi di antara dua kelompok yang besar ini, apakah memang ada yang dikatakan lebih kuat dan lebih mendominasi kekuasaannya di Jakarta ini? Sebenarnya tidak ada kelompok yang lebih kuat, karena kalau kita dengar ini Agung Sedayu punya tanah dan sebagainya. Kelompok yang lebih kuat itu kelompok pemilik modal, pemilik yang menguasai lahan tertentu. Jadi kalau taruhlah satu kelompok pengusaha lebih percaya kepada kelompok Hercules, ada kelompok pengusaha lain percaya kepada kelompok John Kay dan sebagainya. Jadi bukan kelompoknya yang kuat, siapa yang kasih order itu? Di balik itu ya. Di balik itu. Dan untuk terakhirnya, bisa Bapak simpulkan dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah premanisme ini selain hanya sebagai tugas dari kepolisian? Sebenarnya kalau kita lihat kelompok-kelompok suku yang ada ini kan orang-orang yang datang dari daerah yang begitu gersang, tantangan alamnya begitu berat, sehingga mereka sudah terbiasa menghadapi dengan kerasnya alam ataupun beratnya tantangan hidup. Nah, kalau buat mereka-mereka ini disiapkan pekerjaan-pekerjaan security, mungkin dikoordinir secara baik dan sebagainya, banyak juga kelompok-kelompok ini yang menjadi security, jadi satpam di berbagai perusahaan. Cuma kadang-kadang karena ada kelompok yang ikut menjaga keamanan di satu lahan dan sebagainya, yang security pun ditarik untuk bergabung. Jadi sebenarnya ini sebagian dari tugas negara, berbagai instansi menyiapkan lapangan pekerjaan yang kira-kira cocok dengan karakteristik mereka untuk bisa dikerjakan. Oke, dan semoga tidak ada terjadi bentrokan antar kelompok preman ini ya Pak ya? Sebenarnya untuk tidak terjadi itu kemungkinan selalu terjadi. Tetapi apabila antara kedua kelompok preman ini saling diberikan pengertian bahwa mereka toh bekerja untuk cari makan, maka selesailah. Karena begitu berkumpul cari makan, mereka mengerti bahwa sama-sama sekedar mau cari makan.